Minggu ini saya akan cover satu message yang berlainan sebab yang pertama itu sebab di bahagian Cina dan English kan mereka ada satu khusus kekeluargaan. Jadi sebenarnya itu juga kalau saya teruskan dalam studi saya di sana mungkin akan tertinggal satu minggu. Tapi apapun, minggu ini juga secara tidak langsung ataupun apa ni English saya pun lupa sudah. Minggu ini juga dalam terutamanya hari Selasa ini ialah satu hari yang tidak tahu kamu mau suka atau tidak lah, ataupun kamu mau menyambutkan atau tidak. Sebab hari Selasa ini mungkin kebanyakan kami akan memisahkan ataupun ada dua golongan, dua kumpulan yang akan muncul. Satu kumpulan itu ialah mereka menanti-nantikan hari Selasa ini. Menanti-nantikan apa yang akan terima, apa yang akan merayakan. Jadi itu satu perasaan, menanti-nantilah. Tapi ada satu kumpulan yang lain, mungkin yang dia tahu apa nak buat. Mungkin juga agak cemburu sikit. Sebab apa? Sebab dah ada kekasih. Mungkin dalam Selasa ini kamu akan tengok Facebook. Alah, tengok siapa-siapa pergi, ada makan lah, ada bunga lah, ini. Mungkin akan terasa terpinggir ataupun seorang terasing. Sebenarnya hari Selasa ini, hari Selasa ya hari Valentine Day lah. Tiada kamu sama atau kamu utamakan hari ini atau tidak. Jadi sebenarnya hari Valentine ini saya juga ambil peluang ini untuk khotbah lah, satu message berkenaan dengan kekeluargaan juga. Jadi kalau kita fikirkan, hidup tak ada kekasih kan ayah, ada kekosongan. Ataupun hari Selasa, bila sampai hari Selasa kamu rasa ada kekosongan sebegini kan, itu ialah satu pemikiran yang dia sihat lah. Dia maksud kamu seorang itu tidak sempurna. Kalau hanya kamu fikirkan ayah baru ada kekasih itu baru sempurna, itu ialah satu pemikiran yang kurang sihat lah. Sebab dalam iman kami, dan kami percaya setiap insan, setiap manusia, kamu dan saya secara pribadi ialah sempurna. Kami sempurna dalam Tuhan. Dia bermaksud saya dia perlukan orang lain. Dia bermaksud saya dia perlu kekasih, dia perlu orang untuk menemani. Tidak. Tapi kita harus ingat setiap manusia itu sempurna. Tuhan menciptakan kamu dan saya, laki perempuan sempurna. Dan kami ialah anak Tuhan. Jadi itu pemikiran yang sangat-sangat penting lah untuk kami dalam hidup. Jadi yang paling penting ialah setiap kita ada kekasih juga. Siapa kekasih kami? Tuhan Allah yang menjadi kekasih kami lah. Amen atau tidak? Dia kira kami suami istri, kekasih atau tidak, ataupun bujang atau tidak, semua kami ada satu Tuhan Allah yang mengasihi kami. Dia kekasih kami. Jadi saya katakan, biarlah Tuhan menjadi Valentine. Biarlah Tuhan menjadi Valentine untuk hidup kami. Saya ingin dalam message ini sebenarnya saya ingin kopakan sedikit berkenaan kekeluargaan lah. Dan ini dia bermaksud hanya untuk mereka yang suami istri. Dan saya percaya ciri-ciri semua ini sangat penting untuk kita bagi mereka yang masih bujang. Selalu saya tengok sini lah. Sebab ada orang handsome sini. Prinsip ini sangat penting untuk kita mendirikan satu keluarga, pasangan suami istri. Jadi saya harap kita
jalankan hidup kami ataupun menghadapi bukan masalah, menghadapi isu ini, menghadapi hidup ini dari ajaran firman Tuhan. Jadi yang pertama itu, saya ingin katakan yang pertama itu perkawinan. Apa ini? Perkawinan ialah anugerah Tuhan. Mengapa kita ada kekasih? Mengapa kita ada cinta? Soal cinta dan cinta. Pada akhirnya ialah untuk kita ada satu kekeluargaan, ialah untuk berkahwin. Kalau kita tidak ada keinginan untuk berkahwin, keinginan untuk mencari teman seumur hidup, jadi mengapa kita mau mencari kekasih? Kalau bukan untuk kawin, kalau bukan untuk menjadi teman seumur hidup dalam Tuhan, jadi mengapa kita mau cari kekasih? Jadi itu sebabnya Tuhan katakan perkawinan ataupun firman Tuhan sini, karena perkawin itu ialah karunia Tuhan, satu anugerah Tuhan. Jadi kita harus mengambil hidup ini. Saya tidak mau katakan masalah ini, isu ini, tapi hidup ini, hidup perkawinan ialah satu anugerah Tuhan. Mengapa saya katakan anugerah Tuhan? Sebab pasanganmu ataupun kekasihmu itu ialah anugerah Tuhan. Saya baca firman Tuhan sini Kejadian 2, 22 sampai 23 di sini katakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Jadi ini dia memberi kita satu pemahaman bahwa perempuan datang dari laki, jadi perempuan harus tunduk. Tidak. Ini ialah memberi satu pemahaman bahwa kami dicipta, terutama juga perempuan dicipta khas, secara khusus, secara khas, jadi sangat unik. Bukan usaha kami. Kalau kita bukan saja dari firman Tuhan, secara praktikal ataupun secara hidup, kekasihmu, suamimu ataupun istrimu itu ialah anugerah Tuhan. Mengapa saya katakan anugerah Tuhan? Sebab kamu dia terlibat dalam apapun dalam hidup permulaan dia. Dalam bayi umur 1 bulan sampai mungkin 18 tahun, 21 tahun, 20 tahun ini, kamu tak pernah ada satu usaha pun untuk membiayai ataupun beli susu tepung. Pernah kamu beli susu tepung untuk istrimu umurnya 1 bulan? Tidak kan? Itu bukan usaha kamu. Jadi bila kamu lihat istri kamu, itu ialah karunia Tuhan. Sebab apa? Sebab istrimu ialah anugerah dari Tuhan, ialah anak yang dicipta, anak yang disediakan untuk kamu. Dari siapa? Usaha siapa? Usaha ibu bapa mereka. Suami juga sendirilah. Kalau istri kamu lihat suamimu, dia juga anugerah Tuhan. Dia ada sekalipun, walaupun kamu sekarang selalu masak untuk suami, tapi itu ialah dari sekarang. Kamu tidak pernah masak selama 20 tahun yang pertama itu. Itu ialah jagaan ibu bapa dia yang memberi dia susu, menjaga dia menjadi satu insan yang baik. Supaya apa? Supaya pada umur yang cukup, masa yang ditentukan oleh Allah, ia menjadi suamimu, ia menjadi istrimu. Jadi itu ialah anugerah Tuhan. Jadi harus kita ingat, jangan kita ambil mudah. Jangan kita ambil mudah bahwa sekarang itu ialah suami saya, itu ialah kekasih saya, itu ialah istri saya, jadi dia hak milik saya. Mari kita ingat, pada mulanya kita tidak 1 sen pun tidak pernah untuk dibagi untuk membiayai ataupun membina ataupun dalam hidup mereka. Jadi harus kita lihat di sini. Jangan kita ambil mudah. So Tuhan di sini mengambil berat setiap insan, setiap yang kami, Tuhan sendiri yang sediakan anugerah hidup ya dari Tuhan kepada ibu bapa supaya dia membimbing anaknya
menjadi satu insan yang baik, insan yang percaya, yang iman dalam Tuhan. Okey, jadi mengapa saya katakan Tuhan sediakan ini? Sebab bila Tuhan kerjakan, sediakan ini, dia ambil tulang rusukkan, dia ambil tulang rusuk. Itu ialah Adam dan Hawa lah. Okey, dia ambil tulang rusuk dan jadikan perempuan. Dan bila Tuhan sediakan anugerah ini, sediakan anak ini, dia menjadi satu pasangan yang paling unik untuk pasangan, untuk isteri, untuk suaminya. Sebab di sini katakan ayat ke-23 di sini katakan manusia itu Adam lah. Adam katakan sini, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Kamu boleh lihatkah? Okey, bila Tuhan sediakan ini, pasangan ini ialah dari tulangku, daging dari daging, bermaksud ia sangat apa ini? Sangat cocok, bolehkah? Sangat ngam lah, boleh katakan, sangat ngam punya. Okey. Sebab apa? Sebab ialah anugerah dari Tuhan. Tuhan yang sediakan. Jadi ingat, jangan kita ambil mudah. Jangan kita memberi layanan yang tidak baik kepada anak Tuhan. Yang kita fikirkan, sekarang yang kamu ialah isteri saya. Jadi saya yang berkuasa, kamu harus tunduk. Jadi saya boleh buat apa saja dalam keluarga untuk marah ke, buat apa-apa yang dia baik, yang dia sepatutnya. Itu ialah satu pernyataan yang sangat penting lah. Sebab apa? Sebab perkahwinan itu ialah anugerah dari Tuhan. Setiap pasangan yang kamu ada, isteri ataupun suami ataupun kekasih yang kamu ada, itulah anugerah Tuhan. Jangan kita ambil mudah. Amen. Dalam firman Tuhan sini katakan, ada satu ayat dalam Amsal 19:14 di sini katakan, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi kalau kita mau pasangan yang berakal budi, itu ialah satu warisan yang tiap yang tiap boleh dibeli lah. Satu warisan yang sangat-sangat penting. Jadi mari kita ingatkan sekali lagi dalam keluarga, terutama yang suami isteri, kasih yang kami ada, mari kita diingatkan pasangan ialah anugerah Tuhan. Boleh saya minta suami isteri saja. Kamu kasih tengok sama dia. Katakan, kamu anugerah Tuhan. Boleh kamu kata? Ataupun susah untuk kata. Harus ingat dia anugerah. Kadang-kadang kami tahulah, saya pun sudah kahwin 20 tahun sudah. Kadang-kadang kita tengok suami ataupun isteri, begitu. Tapi janganlah, mari kita ingatkan sekali lagi. Setiap yang kami ada di sini ialah anugerah Tuhan. Tuhan yang sediakan. Dan biarlah kita boleh katakan, ini balik rumah kamu katakan sama dia lah, kamulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Amen. Boleh? Suami boleh katakan kepada istri, ini balik rumah baru terkata. Dia perlu di sini. Kamulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Amen. Yang kedua, itulah disebabkan kita harus saling menghormati. Efesus pasal 5 ayat 21 di sini katakan, hendaklah rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dan di dalam takut akan Kristus. Efesus selalu digunakan dalam petikan untuk perkawinan, perhubungan antara suami istri yang baru, ataupun kita perlu diingatkan walaupun sudah berkahwin lama, diingatkan perhubungan antara suami dan istri.
Oke, jadi yang pertama ini, bila kita bacakan firman Tuhan ini, terutamanya pasal 5, kita harus bacakan semua satu bahagian, Pak. Jangan hanya ambil satu bahagian dan kata kepada istri, ataupun katakan kepada suami, dan kamu ambil satu ayat saja dan tidak baca yang lain. Jadi kalau kami bacakan hanya yang ayat yang pertama, misalnya ayat yang ke-22. Ayat 22 sini saya ada. Oke, kalau kita bacakan ayat ke-22 saja, pasal 5 22 di sini apa dia kata? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau kami ambil ayat ini, kita boleh katakan kita bagi satu arahan. Kamu sekarang istri saya, tunduk kepada suami, kamu harus tunduk kepada saya. Oke. Nah, kalau kita hanya pikirkan ataupun ambil ayat di sini saja, ada satu pemahaman yang tidak sempurna, hanya alang-alang, bukan alang-alang saja, hanya setengah, dia tidak sempurna. Mengapa istri harus tunduk kepada suami? Bukan disebabkan istri itu ataupun perempuan itu hak yang kedua ataupun kelas yang kedua, ataupun ini ialah peranan dia harus tunduk saja, apa saja kena tunduk. Tidak. Tuhan sebelum ini Tuhan ciptakan perempuan apa? Dari laki, Pak. Dan bila Adam melihat Hawa ini, dia katakan daging dari daging, tulang dari tulang. Persamaan antara suami dan istri, laki dan perempuan. Tapi mengapa ada ajaran firman sebegini, tunduk? Wah, ini macam boleh katakan raja dan hamba begitu. Kita harus baca yang seterusnya juga. Ada juga sebabnya. Ada juga sebabnya. Kalau kita bacakan satu pasal yang sehingga ayat ke-33, di sini katakan peranan suami juga ada peranan dia sendiri. Apa peranan suami? Suami harus mengasihi. Suami harus mencintai. Bukan hanya mengasihi dan mencintai, tapi sanggup korbankan nyawanya. Yang ini bagian laki dia mau baca. Korbankan nyawa. Mau korbankan kereta pun susah sudah. Korbankan masa untuk pergi memancing pun susah sudah. Apalagi nyawa. Tapi ini ialah Tuhan tentukan ini sebab ada satu peranan, satu keluarga bagaimana harus dia berfungsi. Kalau kita fikirkan kamu suami, kamu berfungsi secara sendiri, saya istri, saya peduli hal saya sendiri. Jadi ini bukan satu keluarga sudah. Ini dua individu, bukan satu keluarga. Jadi dalam satu keluarga memang ada satu, boleh katakan rancangan Tuhan lah. Bagaimana rancangan Tuhan ini untuk memperkembangkan, mewujudkan satu keluarga yang baik, yang bertolak ansur, yang boleh menolong antara satu sama lain untuk bertumbuh dalam iman Kristus. Jadi sebabnya bila suami mengasihi istrinya sampai sanggup korban nyawanya, itu memberi satu ketetapan ataupun satu confidence, keyakinan untuk istri membalas, untuk mendengar. Sebab suami sanggup korbankan nyawanya. Mengapa tidak boleh istri dengarkan suami? Jadi biar selalunya ada satu rancangan Tuhan. Ini tidak membedakan ataupun mengasingkan laki dan perempuan. Ini bukan isu mengasingkan sama kamu kelas 1 ataupun kelas 2. Tidak. Ini ialah peranan dalam kekeluargaan, supaya dalam keluarga ini boleh bertumbuh dalam Tuhan. Jadi bila istri mendengar suami, mendengar isi hati, mendengar suami ini, ada suami juga mengasihi. Jadi ada satu
boleh katakan dalam rancangan Tuhan ini. Kalau saya dia baca semua untuk suami kan dia ada bukan hanya satu ayat saja, ada beberapa ayat peranan suami. Ayat 24. Kerana itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkannya dirinya baginya untuk mengkuduskan sesudahnya, menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikianlah menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, ada kerut, ada yang serupa, tapi supaya jemaat kudus yang tidak bercelah. Wah, ada banyak lagi sampai ke ayat ke 32. Jadi peranan suami satu tanggung jawab yang sangat besar. Jangan kita hanya fikir, hanya kita ambil satu bahagian firman Tuhan untuk kemudahan ataupun untuk memudahkan keinginan sendiri. Kita harus ada saling menghormati. Saya juga ingin dorong kepada kita semua, bagi mereka yang sudah bersuami istri, mari kita ada satu hidup dalam rancangan Tuhan untuk menghormati antara satu sama lain. Yang ada banyak lagi nanti sebab dalam itu surat Korintus juga ada juga memberi sedikit nasihat bagaimana kita harus ada satu saling menghormati. Salah satu isunya ialah untuk melindungi, melindungi istrimu. Bila ada seseorang ataupun kamu kenalan atau siapalah yang ada kata sesuatu yang dia benar, ataupun mengatakan satu perkara ataupun satu satu tabiat yang kurang dia baiklah, dan komplain sama suami. Kerana yang pertama itu suami harus apa? Suami harus melindungi istri kamu dulu. Kamu harus melindungi istri kamu dulu. Janganlah ikut sama dengan cakap-cakap orang lain. Oh iyalah, dia selalu begini punya. Kalau suami sendiri dia melindungi istrimu, jadi siapa yang melindungi istrimu? Walaupun kamu mengenal memang istri ada sedikit tabiat yang mungkin tidak menyenangkan. Tapi itu bukan isu istri saja. Saya pun ada juga tabiat yang tidak baik. Hidup saya juga ada tabiat yang tidak baik. Tapi yang penting itu ialah untuk melindungi antara satu sama lain. Sebab istri itu ialah istrimu. Sama juga dengan istri melindungi suamimu. Jangan ikut masuk perbincangan dalam para semua istri di sini untuk katakan, ayah suami saya begini, suami saya juga begini, ayah begini, banyak komplain. Itu dia baik. Jadi mari kita ada satu saling menghormati. Sangat penting untuk melindungi pasanganmu. Bagi mereka yang belum kawin lagi, sangat penting juga untuk ada prinsip ini, supaya kamu menghargai anugerah Tuhan yang telah sediakan untuk kamu. Anugerah Tuhan. Amen. Yang kedua, saya katakan Tuhan di sini ialah sumber kasih. Itu sebabnya kalau kita fikirkan musim ini, saya rasa kekosongan. Dia ada kasih. Sebab apa? Sebab masih bujang. 30 tahun sudah masih bujang. 30-40 tahun masih bujang. Kekosongan. Tidak ada kasih. Itu ialah dia benar. Sebab kasih itu dari mana? Kasih itu dari Tuhan. Tuhan itu ialah sumber kasih. Juga dalam hal pasangan suami dan istri. Kasih itu dari Tuhan. Pada permulaan memang ada kasih lah. Kasih dari antara satu sama lain lah. Bila sudah kawin 10 tahun, 20 tahun. Bila semua itu, boleh katakan semua tabiat-tabiat sudah keluar. Ayah, kamu sudah fikir, ayah apa nih? Kasih itu mungkin sudah kurang.
Tapi jangan kita lupa, kasih yang sempurna itu dari Tuhan. Walaupun usaha kami melihat banyak kelemahan, banyak tabiat yang sakit, yang tidak menyenangkan, susah untuk mengasihi. Tapi doa supaya kasih Tuhan melimpahi dalam hidupmu, untuk mengasihi, lebih lagi mengasihi pasanganmu. Sebab kasih itu dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 7-8 di sini katakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa dia mengasihi, dia mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya selalu gunakan satu image ini, segitiga segitiga, di mana suami satu penjuru, istri satu penjuru, dan satu penjuru lagi ialah Tuhan. Jadi kalau suami semakin dekat kepada Tuhan dan istri semakin dekat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kalau itu segitiga itu ialah hanya jalan itu jalan saja tuh. Mana mereka akan berjumpa? Kalau istri mengasihi Tuhan, suami juga mengasihi Tuhan, pada akhirnya mereka akan mendekati antara satu sama lain. Mereka berjumpa di penjuru Tuhan. Jadi Tuhan akan mengeratkan hubungan. Jadi sangat penting untuk suami istri, pasangan kekasih. Individu kasih kepada Allah ini harus dari setiap individu. Bukan disebabkan dia mengasihi Allah, jadi saya ikut. Ataupun suami mengasihi Allah, jadi saya ikut. Tidak. Mari kita mengasihi Allah secara individu. Kalau kita mengasihi Allah secara individu, pada akhirnya setiap pasangan pasti tidak akan bergerak ke arah yang berlainan. Jadi itu yang ketiga. Tuhan adalah sumber kasih. Dan yang keempat, saya ingin katakan, dalam perkawinan, dalam kekeluargaan, Tuhan yang saja akan membawa keharmonian. Kami ada satu penceramah dari Brunei. Pagi ini saya ingin ambil cerita dia mungkin bila saya cerita tidak seperti dia cerita, tapi satu lesson pengajaran, satu pengajaran itu ialah sebab saya kena mengenal dengan ini, hanya Tuhan saja yang memberi keharmonian. Sebab pengkhotbah sini katakan dia pada awal keluarganya sangat miskin pada mulanya, sangat miskin. Jadi selalu dia ada satu keinginan untuk pergi ke rumah kawan dia. Rumah kawan dia ialah satu keluarga yang sangat bermewah. Saya katakan ini dia punya zaman ialah zaman 80-an. Zaman 80-an. Dan bila dia singgah ke rumah dia, wah, bermewah Jadi pada masa itu bukan semuanya ada TV. Pada masa itu bukan semua keluarga ada TV, terutama keluarga dia, sebab keluarga dia sejak kematian bapaknya, keluarga mereka sangat miskin. Jadi dia ada satu keinginan selalu ingin pergi ke rumah kawan dia. Dan bila dia pergi ke rumah kawan dia, wah, besar rumah dia, ada TV, ada rumah besar, harta yang besar. Jadi boleh katakan, wah, ini adalah satu keluarga yang sangat berjaya, sangat keluarga yang baik. Ada rumah besar, ada TV, ada semua, semua peralatan, semua ini.
Tapi dia kongsikan dalam satu hari mengubah segala satu persepsi berkenaan dengan satu keluarga. Dia katakan, dia fikirkan, wah kalau ada uang boleh beli ini, ada kegembiraan lah, ada sukacita lah, sebab ada uang mah boleh beli ini, boleh beli ini, boleh beli ini, memberi satu sukacita. Jadi dia fikirkan keluargaan ataupun sukses dalam keluarga itu ialah berdasarkan keuangan. Tapi satu hari mengubah prinsip ini ataupun mengubah pandangan ini. Satu hari bila dia dengan kawan-kawannya menanti, dia katakan menanti TV. Kalau sejak 80-an lah, kalau kamu dari 80-an, kamu hanya menunggu TV untuk rancangan, betul tak? Sekarang bukan Astro, kamu tekan ada sudah. Dulu kamu kena tunggu jam 4 acara Ultraman. Jam 5:30 Mickey Mouse. Itu ialah zaman saya lah. Sekarang kamu tidak fahamnya. Zaman yang kamu dulu, sampai jam 5 sudah acara Ultraman semua ini. Kami menunggu. Dan satu hari dia katakan, bila mereka menunggu acara Ultraman ini, tiba-tiba ayahnya balik. Ayah kepada kawan dia, dia balik. Mula satu perbalahan. Mula satu pertengkaran. Dari kecil suara sampai semakin kuat. Bukan hanya suara membalas saja. Tiba-tiba pinggan juga terlempar. Mula satu boleh katakan peperangan. Melempar. Bukan melempar bola, melempar pinggan, melempar semua barang-barang. Dan disebabkan pertengkaran ini terlalu hangat, tak dapat dikontrol, kontrol itu dikawal. Jadi kebanyakan semua yang mereka boleh lihat dalam semua atas meja apalah, mereka ambil dan buang antara satu sama lain sehingga apa? Satu cawan terkena apa? Terkena TV, terkena kaca TV, dan kaca TV itu pun terpecah. Wah, dia masa itu dia tengok bukan hanya kaca TV yang pecah, hatinya juga pecah. Sebab apa? Dia dapat tonton Ultraman sudah. Tak boleh tengok Ultraman sudah. Hatinya juga pecah. Tapi apa yang memecahkan hatinya ataupun memberi satu pemikiran yang mengubah pemikirannya ialah keuangan tidak akan menjamin kesejahteraan dalam kekeluargaan. Walaupun bermewah, ia tidak menjamin satu kebahagiaan dalam keluarga. Hanya siapa? Hanya Kristus. Jadi memberi kita satu pengingatan, dan keluarga kami yang kami ada harus kita selalu mementingkan kehadiran Kristus dalam keluarga, kehadiran Tuhan dalam keluarga. Walaupun dalam pertengkaran, walaupun dalam peperangan semua ini susah, kadang-kadang dia suka, saya dia suka, kadang-kadang memang ada pertempuran ke semua ini terjadi. Tapi firman Tuhan di sini memberi satu keyakinan ataupun memperingati kami. Ada juga harapan dia. Harapannya dari firman apa? Firman Yakobus pasal 5 ayat 16. Nah, kita bacakan ayat ini kan. Mari kita baca semua-semua lah. Satu ayat saja. 1, 2, 3. Dan doa yang benar, orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bila kita bacakan firman Tuhan ini, kita selalu ambil sebagai satu doa mukjizat lah. Kalau ada seorang yang sakit,
ada seorang yang minta doa sebab mereka sakit. Jadi selalunya mungkin kebiasaan kita ambil firman ini katakan orang benar, doa orang benar, bila doa dengan yakin sangat besar kuasanya. Itu sebab mujizat akan terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita baca dalam konteks Yakobus ini bukan sahaja merujuk kepada kesembuhan ataupun mujizat dalam sembuh dalam sakit. Sebenarnya ialah satu perhubungan antara satu sama lain. Yang pertama, ayat yang sebelum ini dia kata kerana itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Bila kamu mengaku dosamu, bila kamu terlanjur ataupun melakukan perkara yang salah dalam keluarga, bila kamu berdosa, bila kamu melakukan perkara yang salah, mungkin dalam pertengkaran ataupun satu marah ataupun benci, semua ini ialah perkara dosa. Tapi di sini firman Tuhan katakan, kalau kita berdoa mengaku dosa antara satu sama lain, pasangan antara satu sama lain, suami istri dosamu antara satu sama lain. Bila kita doa antara satu sama lain, apa yang terjadi? Penyembuhan. Akan kuasa di sini karena besar sangat kuasanya. Mujizat akan terjadi dalam perhubungan. Perhubungan antara suami istri akan disembuhi. Walaupun dalam pertengkaran, walaupun dalam satu situasi sangat susah untuk maaf. Saya tidak tahulah kalau mungkin antara semua sini kamu sangat orang benar lah. Dia pernah aku salah, dia perlu minta maaf. Tapi saya pernah lah, saya banyak kali mau kena minta maaf sama misi saya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang terlupa menyakit hati misis. Jadi mau minta maaf, ada hati tidak sedap lah. Sebab kadang-kadang kamu tahu itu bukan masalah saya juga. Bukan masalah sebab ini mungkin memang ada satu kesilapan. Tapi kalau kita sanggup merendahkan diri, mengaku dosa antara satu sama lain, saling mendoakan antara satu sama lain, hubungan antara suami istri akan disembuhkan. Kita harus mengambil ajaran ini bagi kami yang sudah berkahwin berpuluh-puluh tahun. Arumi yang baru sudah kawin. Kita harus mengambil prinsip ini, ajaran Tuhan ini, untuk mengaku dosa antara satu sama lain, sanggup meminta maaf antara satu sama lain. Bila kita meminta maaf antara satu sama lain, apa terjadi? Sangat besar kuasanya. Penyembuhan akan terjadi. Amen. Jadi Tuhan saja yang akan memberi kesejahteraan dalam keluarga. Kalau kita hanya fikirkan kebendaan, memberi kegembiraan, keuangan, memang keuangan akan memberi sukacita lah. Siapa tidak mau? Kalau saya beli, siapa tidak mau orang beli tiket untuk kamu pergi ke Jepun? Mau tak? Tidak ada orang mau. Lah, dia perlu beli sudah. Pasti kami mau. Memanglah kekayaan harta boleh memberi sukacita, tapi itu tidak berpanjangan. Kalau kita pentingkan kekeluargaan, kesejahteraan, harmoni dalam keluarga, Tuhan Allah satu-satunya yang dapat memberikan itu. Amen. Jadi bila hari Selasa kita katakan hari Valentine, Tuhan telah sediakan anugerah Tuhan
sediakan untuk kamu, bagi mereka yang sudah kawin. Oke, itulah anugerah Tuhan. Bagi kami yang mungkin masih kekasih, ingat itu ialah anugerah Tuhan. Bagi mereka yang belum lagi, belum ada pasangan ataupun jodoh lagi, Tuhan ialah kekasihmu. Amen Nadia, amen, amen. Pemain gitar, amen. sorry. Tuhan ialah kekasih kami. Kalau itu ialah anugerah Tuhan, Tuhan ada masanya. Amen. Tuhan ada masanya. Jadi bila kita merayakan hari Valentine ataupun keluarga, mari kita merayakan dalam kasih karunia Tuhan, kekeluargaan dapat dibangunkan. Amen. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bila Tuhan kamu mendorong kami, mengingatkan kami bahwa kasih itu darimu. Hanya Tuhan saja yang kamu memenuhi kasih kami. Dan kami mau percaya bahwa dalam masa yang terdekat ataupun masa yang telah ditentukan, anugerah, kami percaya Tuhan kamu sediakan anugerah ini ke dalam hidup kami. Dan Tuhan pimpin kami. Saya mau berdoa kepada semua mereka yang telah berkahwin, suami dan istri, berpasangan. Kasih Tuhan, saya berdoa dalam hubungan suami istri, hubungan yang mereka belum lagi berkahwin, biarlah kita mempunyai satu prinsip untuk menghargai antara satu sama lain, melindungi antara satu sama lain. Sebab itulah ialah rancangan Tuhan dalam satu keluarga. Jadi Tuhan, saya berdoa bila kasih karunia-Mu memberi kita dorongan, bila kita inginkan kekuatan, rendahkan hati untuk meminta maaf, biarlah kasih karunia-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu merendahkan hati kami untuk meminta maaf, supaya biarlah kuasa dari kasih karunia-Mu menguasai, menyembuhi keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama bagi merenungkan firman Tuhan.